Nah, kita keseharian budaya pemirsa bersama Bunda ini dan Ibu ya, Bu. Bu Gupri dari Kelurahan Ketawa Gede. Kelurahan Ketawa Gede, Kecamatan Lowaru, Kota Malang. Kebetulan sanggar kita dekat dari sini, jadi kita awal datang. Tapi enggak sih, Bunda dia datang pertama ya, dari Dosa Manunggal duluan. Harusnya kita Bunda lebih duluan datang. Kita duluan disiplin biasa. Harus Oke, dong. ini tempatnya di sini. Tadi udah ketemu Pak Agung di bawah. Nah, kita nanti di sini nih. Nah, ini pertama kali saya naik ke sini, Bu. Naik pertama kali. Saya kegiatan ini Ketawa Gede yang di luar itu, yang di kampung kemarin yang ikut ngisi gitu. Oh ya, sertifikat saya belum saya ambil. Nanti lah, mungkin bisa diambil. Besok tuh kita ke Aku juga kadang melawak, rolling manggone jemplang, rolling mana. Suatu peringatan juga kepada kita bahwa di Kota Malang ini usianya sudah 112 tahun. Nah, usia yang sudah 112 tahun ini kita ingin memberikan satu narasi kepada Bapak Ibu sekalian, teman, semua warga Ketawa Gede maupun sahabat-sahabat semua, seniman budayawan, komunitas, yang pada malam hari ini kita ingin sama-sama belajar dan sama-sama mengetahui seperti apa dan bagaimana peradaban Malang itu di lintas zaman atau lintas masa. Bapak Ibu sekalian, iki sing kata-kata lali tumpengan ning ora ngerti maknane itu apa. Nggih, pokoke potong tumpeng sak gitu. Tumpeng niku enten sing ngastani tuju dalan kampung marang-marang ngasani Gusti. Nggih, makane wujude gunungan. Ini sakniki gunungane telu, insyaallah karepe sing gawe niku Purwo Dewasana. Nggih ta? Siji kae yo siji langsung ning daerah. Wonten tumpeng niki satose nedahaken dumateng kita sami. Iki ana iku mikir iki. Iki jadi wapiting, betul iku gitu. Ingkung menika ingkang linangkung. Dados kula panjenengan sami bilih tumpengan niku ndedonga dumateng asaripun Gusti Maha Kuwasa. Muga-muga sing diamong-among iki iso dadi manungsa kang luwih linangkung. Kene wonten ndok niki tiga. Niki wiji dadi muga-muga kang disuwun wonten nyarsani Gusti menika saged enggal kalaksana. Nggih, wonten malih sakinga tomat menika tegesipun mansinamadan dadi manungsa ing alam donya kuwi kudu sing ramah. Siji kalau sijine wonten napa jambah suprambah nggih dumateng sinten kemawon nalikanipun kita sesarang kados ngaten nika bilih wonten niki napa urang-urang nggih urang-urang menika nedahaken dumateng kita sami ala becik bener rumput bejo lan ciraka kuwi yen dicekel dening wong kang wicaksana dadi ana pedahe nggih ora gampang nyalani wong. Sebab manungsa sing wicaksana yen nganti nyekel salah lan bener kuwi dadi manfaat. Iki sing angel nggih, jajane
kaya Hantaka Dyakuta Prasanta Asmara Santa niku nggih. Niku menungsa sing dipebetake dening Gusti teng alam donya ning kebatinane Semana Langit. Ugi ingkang sinebut Kresna Padmanaba. Nggih, niku menungsa kaya kula kali sampeyan ing langit terus teng donya ning kebatinane Semana Langit. Bapak Ibu ingkang minangka ingkang iki ora nek anu ya lombok ini kapan-kapan dilengkapi nggih. Lombok abang niku nedahaken dumateng kita sami berani aja ragu-ragu ngajur marang ngarsane Gusti. Makane diseke sampi kala-kala seke dhuwur gak oleh iku papane Gusti kang mau kaoso nggih. Kalau kita cekak semanten niki senior kula niki, nah itu bagian wis bagian apa iki? Monggo Bapak Ibu sekalian bisa langsung kita makan dulu. Terus berusaha latihan bisa kan kursi kuning kopi. Sehingga karena di sini adalah tambang emas hijau ya, bukan emas hijau itu artinya harga yang barang produk berharga seharga emas tapi bukan logam, tapi produk-produk hayati itu namanya emas hijau, itu ada di sini. Jadi ini alasannya mengapa tiba-tiba wilayah ini yang pada awalnya bukan belukar pada tahun 1811 tiba-tiba berubah menjadi satu kota yang ramai. Kalau dilihat titik perubahannya itu sebenarnya ada pada tahun 1920 ya. Jadi mengapa kota itu berkembang? Jadi kota ini sebenarnya belum ada ya. Balai kota pertama bukan di sini. Balai kota pertama itu ada di depannya gereja Katolik, gereja kayu tangan lah istilahnya. Nah di depan situ sekarang sudah jadi ruko ya, ruko parkiran ini sebelah 760 Masehi. Prasasti Dinoyo ditemukan menurut Pak Agung. Masyarakat yang berada, yang punya literasi, yang bisa baca dan bisa tulis. Untuk itu kita satunya Pak, yang bukan yang ini, yang satunya, yang gambar-gambar yang nah itu kita akan cerita Pak Dwi Cahyono tentang Malang era klasik, dan cirinya Pak Dwi Cahyono pasti ada spidol merah ini. Kita beri pos untuk Pak Dwi Cahyono. Ini tumben tuh gak telat loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mengganggu Bapak Ibu. Yang pertama saya mengucapkan selamat memperingati hari jadi Kota Malang, hari jadi pemerintahan Kota Malang, bukan hari jadi
daerah Kota Malang. Jadi mesti dibedakan antara hari daerah Kota Malang dan hari jadi pemerintahan Kota Malang. 1 April 1914 itu adalah Kelurahan Malang Gede. Ini masuk pada sub area barat Kota Malang. Sub area barat. Ini kalau kita memang milik dari alun-alun, nah ini ada di sebelah barat alun-alun. Ya. Kalau diperluas menjadi Malang Raya, masuk ke sub area barat dan wilayah sub area barat itu jauh ke barat lagi sampai Kasembon, sampai Kasembon. Nah jadi apa yang Kasembon. yang kita dapat Kasembon boleh dari penjuru wilayah Kota Malang ini menempatkan Ketawang Gede sekitarnya itu berada di sub area barat Kota Malang. Nah, peta ini menggambarkan sub area barat Kota Malang. Pada sub area barat Kota Malang ada unsur-unsur geografis yang perlu untuk kita cermati bersama. Yang pertama adalah gunung, ya. Jadi Ketawang Gede dan sekitarnya ini berada di kalau istilah Jawa Kunanya Sakaridaning Kawi. Jadi sebelah timur Gunung Kawi. Tepatnya Kawi di sini adalah anaknya Gunung Kawi, yaitu Paderman. Ya, ini adalah satu kawasan yang berada di sebelah timur Bukit Paderman. Paderman adalah anak dari Gunung Kawi. Pada sisi barat Malang Raya sebenarnya tidak hanya ada Gunung Kawi, tapi juga ada bagian timur dari Gunung Anjasmoro. Wilayah Batu misalnya ini berada di sebelah timur dari anak Anjasmoro, yaitu sebelah timur dari bukit yang disebut dengan Blue Mountain, Gunung Biru. Ini istilah kerennya Blue Mountain. Ini Batu dan sekitarnya. Nah, di sekitar barat utara sebenarnya masih ada 2 gunung lagi, yaitu Tukinduan, yaitu Gunung Melirang dan Gunung Arjuno. Nah, ini adalah gambaran mengenai paling tidak 2 atau 4 antara paling tidak 8 gunung yang menjadi sabuk dari wilayah Malang. Jadi Malang ini disabungi dengan paling tidak ada 8 gunung dan pegunungan, termasuk pegunungan Ambon Selatan. Ya. Kita berada di tengahnya, di barat Mangkok, kita berada di dasar Mangkok. Nah, pada sisi sebelah barat dari Malang Raya atau dari Kota Malang, kita mendapatkan paling tidak ada 2 sungai penting yang mengalir, ya, di area ini, ya. Nah, 2 sungai ini berada tidak jauh dari Ketawang Gede. Di sebelah barat mengalir Kali Metro, ya, yang mata airnya dari Paderman, ya. Kali Metro ini, Kali Metro, ya, Kali Metro. Pulau-pulau mengalir dari barat menuju ke timur, berbelok ke selatan, dan nanti bermuara ke berantas di Jenggolo, di sekitar Semburu. Ya. Nah, kemudian ada sungai lagi malah lebih besar dari Kali Metro. Kita bisa menyebut dengan Bangawan, yaitu Bangawan yang mula-mula dari malah ke selatan. Kalau kita lihat mata airnya, lalu berbelok dari barat ke timur, lalu berbelok lagi dari utara ke selatan sampai ke Kemanjen, lalu berbelok lagi dari timur menuju barat dan seterusnya. Nah, kalau dengan ceritanya termasuk di dalamnya Noyo, kemudian Teluk Mas, kemudian Perjosari dan seterusnya, ini berada di, kalau saya menyebut sebagai lembah kapitan dari 2 sungai berantas ada di sebelah utara dan itu berada di sebelah selatan barat. Dusun Bawang itu ya, lalu di daerah Tunggu Lulu. dusun lagi
yaitu satu dusun yang ada di sebelah barat kuburan Samaan. Itu konon sangat mungkin menjadi ibu kota kerajaan Mataram di era Busedo. Di situ ada satu dusun yang bernama Tembalangan, dan ini mengingatkan kita pada apa yang disebutkan dalam prasasti Turian tahun 929 bahwa ibu kota kerajaan Mataram di era Busedo itu ada di Tampulang. Kata Tampulang itu memang acap dihubungkan dengan Tembelang Jombang, tapi jangan lupa bahwa di Malang pun ada nama yang mirip dengan Tampulang, yaitu Tembalangan, gitu ya. W dan V bertukar, jadi Tampulang, jadi Tambelang, jadi Tembalang, ditambahkan jadi Tembalangan. Nah, dengan demikian, Ketawang Gede itu ada di seberang selatan dari pusat pemerintahan kerajaan Mataram di era Busedo. Nah, jadi ini bukan daerah yang desa, daerah yang sejak semula, sejak awal ini berada di area perkotaan, di area perkotaan. Oleh karena itu, ini adalah daerah yang memang dinamik kebudayaan, jadi sentra aktivitas sosial budaya, termasuk sentra ekonomi, gitu ya, sentra pemerintahan, sentra kegiatan kesenian dan seterusnya ya. Oleh karena itu dapat dipahami jika para raton juga banyak berkisah mengenai daerah ini, termasuk apa yang disebut di para raton itu tidak jauh-jauh dari Ketawang Gede. Misalnya di Trogomas itu ada dusun yang bernama Karuman, itu kan ya pulau di Ketawang Gede. Nah, salah satu petunjuk bahwa di area sekitar Ketawang Gede itu ada tempat yang penting, tempat yang besar, itu adalah tergambar pada nama Dinoyo. Kata dasarnya adalah Noyo, Naya, ditambah dengan Adi menjadi Adinaya, lalu disebut dengan Dinoyo. Ini adalah tempat yang paling tidak sejak era pemerintahan Raja Barito itu menjadi sentra. Dan yang menarik perhatian kita, Dinoyo dan sekitarnya itu pada masa kolonial pun itu tetap dijadikan sebagai pusat distrik apa? Distrik penanggungan. Nah, ada satu distrik di masa kolonial yang disebut dengan distrik penanggungan. Wilayahnya luas. Distrik penanggungan itu wilayahnya sampai Jumbo, gitu ya, sampai Jumbo. Nah, pusat distriknya bukan di sekitar Jalan Bandung, walaupun di sekitar Jalan Bandung ada kelurahan penanggungan. Jadi pusat distriknya adalah di sekitar Daging, ya, di pertigaan Daging. Oleh karena itu dapat dipahami jika di sebelah barat pertigaan Daging, timur pertigaan Daging itu ada SD namanya SD Penanggungan, gitu ya. Dan pusat kegiatan pasar, ya. Pasar Dinoyo itu dulu ada di Swalayan, dekatnya Metro Sel gitu lah ya. Nah, pasarnya di situ. Lalu geser ke barat ya, geser ke arah barat yang sekarang di Dinoyo itu ya. Nah, semuanya di situ ya, itu adalah pasar. Karena itu dapat dipahami jika di sebelah barat pasar yang sekarang BTA dan sebagainya itu ya, itu terdapat rasanya ruko-ruko apa ya, beberapa masih tersisa Pak di sebelah selatan jalan itu ya, di sebelah timurnya Metro Sel itu dulu rumah ruko yang sudah ada sejak masa kolonial. Ada jejak-jejak ruko tua yang ada di seberang utaranya Pasar Kebalen itu ada, tapi sekarang nggak tahu tinggal berapa dulu, masih ada 4, sekarang mungkin tinggal 2 atau habis sama sekali ya. Di sini juga tinggal bagian atasnya saja terlihat ya. Jadi kalau sekarang itu sejarah Indonesia ya morat-marit ya, berarti mesti bicara para raton dengan apa negara kertagama mesti itu ya. Tapi kita harus cerdas untuk sing cocok kira-kira kayak Arab itu yang memporai. Sampai setuju nggak kalau kayak Arab nggak ada? Setuju nggak? Pegang negara kertagama. Kalau harus ada, pegang para raton. Ya, di sini kita butuhkan tentang tafsir. Ya, itu sudah ada dalam buku saya. Itu penerbit dari bawa buku ya. Iya, bawa buku itu ya. Ya, bukan saya yang jual ya, yang jual penerbit. Ya. Oke, kita mulai dari ini tafsir kebudayaan. Oke, berikutnya. Kalau kita bicara tafsir,
kita berbicara tentang makna dari sesuatu. Sekarang coba gambar ini gambar apa? Bener ikan hiu. Di atas apa? Di atas meja. Ada sendoknya enggak? Ada sendoknya. Berarti tafsirnya apa ini? Hidangan. Apa? Hidangan. Hidangan. Ikan dulu itu ada enggak? Iwak sing gasih menungsonya. Ingat di bawahnya in extreme we have it. Yang punya reklame ini restoran besar internasional. Kalau ini restoran, kira-kira maknanya apa ya? Ayo. Bukan. Sembarang ono. Ikan duyung pun mek ono tak siap. Lengkap, ya. Oke, yang kedua. Apa ini? Pengerikon. Sehingga kalau sekarang ada orang berbicara sejarah, orang mau coba buku 11 km dawane iki mau kira-kira ya wis enek meleset. Ini kenyataan kita. Jadi pada waktu Rektor Leiden datang ke Jogja ketemu dengan Sinun Hamengkubuwono X, dia ngomong, Hamengkubuwono, buku-buku sejarahmu sing nang negaraku kuwi lek dijejer 12 km dawane. Kok nggak boleh nih? Ora iso. Kenapa ora iso? Buku sing wajib diulihne kuwi sing jual beli. Lah buku sing 12 kilo niku jual beli napa kerampok kan? Selesai. Udah begitu. Jadi lek ngomong sejarah niku berarti enak. Oke, berikutnya begini. Terus. Nah, saya mulai Kanjuruhan. Ya, ingat Kanjuruhan. Ini Mas Heri, saudara saya juga sudah menulis tentang Kanjuruhan. Berkaitan dengan kitab Eda Mahabharata dan sebagainya, bahwa Nusantara satu bulu yang disebut dengan Atlantis, Sunda, apa namanya, itu juga disebut Sakadwipa, juga disebut Sukowati, juga disebut Swarga Loka. Kanggone wong Nusantara, swarga ini swarga ini nek donya iki dadi nek ngomong swarga sore mati aja dipercaya. Kanggone wong Jawa lho ya. Swarga itu dari kata apa? Su apik warga sedulur. Loka itu alam dunia. Jadi kita semua kepingin masuk ke alam surga, syaratnya apa? Apik karo bapak, ibu, adik, kakak, tetangga. Makanya di Indonesia terkenal ada rukun tetangga, rukun warga. Kuwi tegese swarga. Gampang di Indonesia ini. Merasa khawatir kabeh swarga. Orang nak cerita wong Jawa ki mati berbunyi neraka. Enten lho mboten. Jenate Pak Poniran janahnya. Swarginipun Pak Poniran swargane. Enten lho mboten sing ngomong nerakane Pak Poniran. Karena orang Jawa yakin setelah kita mati muruk ning alam kelanggan iku ning sekitare pangeran. Swarga neraka kuwi padha. Nalika urip ana alam dunya. Wah niki, nggih. Wis surga di beriklim tropis atau Plato. Katanya Plato ini 30 tahun dia penelitian. Ya di Indonesia. Makanya katanya agama, kata Imam Ghazali, besok bakal menemukan yang agama ana ing wilayah kang disebut Jabat. Diterjemahke Jawa Dwipa. Jadi kabeh agama niku nggih, nggih nurut buku niku dari Ghazali niku. Engko nemokne kamule ning Jawa kuwi. Makane Jawa itu rebutan. Nggih, nek sing ngaku Jawa kok aku nyata tenan iki. Rebutan. Mboten ono
Oke, berikutnya Krakatau ya. Berbicara Krakatau bahwa sekitar 2 juta tahun yang lalu kita punya wilayah namanya Sakadrima. Wilayahnya sampai mana? Balik. Nah, wilayahnya sampai mana? Sampai India. Sampai sebagian dari India. India Utara itu miliknya niki putih Persia, Iran sing saniki dulu niku, ya. Separuh niku dari Nusantara. Sampai Bangladesh, Burma, Laos, Thailand, Kamboja, sampai sini. Itu menjadi satu daratan. Ya. Terus pada 20.000 tahun yang lalu kurang lebih terjadi letusan Krakatau purba kuwabeh dari Bandung. Dados wonten buku niki dikandhane swarga kuwi Celsius 18 derajat Celsius. Wis sampai kepingin ning suasana surga niki AC niki sama setel 18 derajat Celsius. Iya. 18 derajat Celsius. Nek gak percaya tubuh buku loh. Ini gambarnya. Sehingga kalau sekarang ada agama Hindu dan Buddha, sebenarnya itu dalam konteks buku ini itu wilayah kita. Makanya Hindu Buddha atau saat ini itu sepodo. Agama Islam itu kan pensempurna. Kalau pensempurna itu ada nggak isinya? Ada nggak? Pensempurna itu isinya ada. Ada isinya terus disempurnakan. Makanya Hindu, Buddha, Islam itu meh podo. Contohnya pengenane jenengan poso. Gila jadi Islam itu ngono poso, saum awam orang mangan lebih, saum hawas orang mangan orang nutupi baban hawa songo. Sing ketiga saum sawaum hawas poso sampurna, poso ning ati. Padha kali wong Jawa dhisik. Poso sing pertama jenenge Salawati. Poso kedua wajitan, poso ketiga manasa gitu. Mana boleh. Oke, berikutnya. Nah, pada waktu itu terjadi banjir bandang Waliwatu. Meletusnya Krakatau purba. Sehingga sekarang Jawa, Kalimantan dan sebagainya berpisah. Sebenarnya dulu itu jadi satu. Ini berpisah. Dulu jadi satu. Maka disebutkan oleh orang-orang Jawa dulu, neng kono rong puluh tahun kepungkur kang sinebut zaman Kaliyuga, zaman edan. Enten sing bisa nembak. Menangi zaman edan, ing pambukti melu edan ora tahan yen ta melu ngakoni kaya kaduman melek kaliren pekasanipun alun dilalat kersalah pecah-pecah nekat lali luwih bejo kang eling lawan waspada cedok amenan hoyo ing pambukti melu wedi kewangan kalir mekasanipun dilalah kersopo bejo bejane kali isi bejo kang eling lawan waspada. Ini zaman itu orang. Pada zaman Sakadrima disebut Satya Yuga, zaman emas. Setelah sekian ribu tahun disebut zaman Kertayuga. Sudah mulai ada bintik
Niku ciri-cirine ngujak babakan apa digegolek duit. Cocok nggak saya kira? Ya. Nah, lebih cocok berarti niki kalau orang Jawa itu kan cokro manggilingan nih. Hidup itu berputar. Ingat sebentar lagi kita akan masuk Satya Yuga, zaman emas. Makanya sekarang itu dalam konteks itu disebut zaman edan. Wong korupsi kok triliunan, wong narkotika kok tontonan. Malang itu rani Malang. Malang itu daerah yang tidak bisa dikendalikan. Itu Malang. Pun tahu perlu organisasi Rondo Ayu Malang. Itu udah, dulu mau kan? Organisasi anak kampus Roga. Ketuanya baca Rondo Ayu Malang baca ketua. Ini ngaku lebih. Lebih berhubung. Sing TKP kira. Sehingga menjadi benar kalau nanti ibu kota Nusantara itu dikatakan apa? Indonesia emas, mungkin itu benar. Ya, saya nggak tahu apa yang ngomong seperti itu memang tokoh-tokoh spiritual yang luar biasa ya. Kok berani mengatakan 2045 Indonesia emas? Terus besar kayak jadi kerajaan. Saya berpikir, saya mentafsirkan Kanjuruhan itu sebenarnya tidak ada pengaruh dari mana-mana. Tumbuh dari kecil sampai menjadi Kanjuruhan. Sehingga sekarang banyak sekali orang yang mengatakan kok Kanjuruhan itu jajanis mana Medang, jadinya Medang, ya, Mataram Hindu. Dalam pembacaan saya belum pernah melihat. Saya belum pernah melihat bahwa Kanjuruhan itu dijajah oleh negara lain. Malang. Ya, oke. Ini Tarumanegara dan sebagainya ya. Ini nanti bisa kita lihat di silakan di PPT atau silakan di bukunya Majanan itu ya. Ya, oke, berikutnya ya terakhir. Kalau kita berbicara Kanjuruhan, ini tanggung jawabnya Pak Doktor ini, yang ahli sejarah ini, tanggung jawab. Ya, kira-kira sekitar 10 tahun yang lalu saya jadi disuruh bedah buku Malang, Kota Malang. Sekitar 10 tahun yang lalu. Sampai sekarang bukunya juga masih belum ada. Ya, nah kalau kita melihat dari sejarah Kanjuruhan, ini suatu negara sing bersamping, nggak dibentuk. Ya, lihat dari Sangkadripa, Tarumanegara, lalu Bali, Mataram Hindu, Medang Kampuan, Kahuripan, Kediri, langsung melayu ke Indonesia Mosari. Lampok nggak melayu ke Kanjuruhan. Padahal Kanjuruhan sudah jadi negara besar. Ini tanggung jawab kita, khususnya tanggung jawab ahli sejarah. Kalau memang Kanjuruhan itu sejak Tarumanegara, agama-agama besar pada waktu itu di Malang sudah biasa. Maka kalau saya hitung sekarang di Malang itu ada 51 penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 51. Pada waktu Pak Rendra dan Bupati saya bilang, Pak Rendra, penghayat kepercayaan dan orang Madura ambil semua. Jadi bukan ini. Anaknya Pak Rendra si siapa ini? Dewa, pada bagaimana pada saya ingin jadi anggota DPR sama, ambil penghayat kepercayaan dan orang Madura ini. Ya, sekarang sudah selesai ya, selamat Dewa ya. Oke ya, PED yang jadi pertanyaan kita sekarang bagaimana dengan Kanjuruhan? Saya tulis tenggelam ya. Harusnya sekolah-sekolah SD, SMP, SMA kita atau perguruan tinggi itu diajari tentang Kanjuruhan. Yang jadi masalah Kanjuruhan belum dibuka.
Harusnya ini Mas Heri, Mas Yusuf ya, Mas Dwi ngajukan proposal ke bawah ya, membuka tentang kanjuruhan untuk diajarkan gimana? Iya. Tragedi Kanjuruhan. Bangga dengan Malang ternyata nggak ada ceritanya. Ya, Tarumanegara dan sebagainya. Padahal si Moso ini kurang apa? Ada namanya Ken Arok, sudah kenal dia. Makanya kalau itu ikutlah para ratu. Ken Arok itu ceritanya macam-macam. Yang terakhir dikatakan Ken Arok itu titising Dewa Brahma. Kan begitu ya? Murid Pulau Gawe yang memang dicari oleh Pulau Gawe, dia keliling sampai kota Malang ini mencari risik tentang titising Dewa Brahma. Ketemu dengan Ken Arok. Itu Jawa biasa ya. Jawa itu anak panitisan ya. Oh ini baik kan gitu ya. Iso pokok ono daerah sing rego ini wow, wonten Lingga ini wow, iso kuwi wilayah istimewa buat Raja Gajah. Lingga ini apa Lingga? Lingga apa? Lingga apa? Ya? Lingga itu mantok. Mantok wong lanang. Ya ini kan napa jadi ya gitu. Semuanya seperti gitu. Makanya jeneng Gajayana Lingga Jaganata bisa jadi itulah kejangan Gajayana yang dapat. Ini tafsir saya. Tafsir yang lebih ya, karena memang Lingga Yoni itu kan memang biasanya untuk jodoh ya. Kayak juga di Jakarta itu Monas itu Lingga kasar dari kuno nganu di bawah lah gedung DPR itu Yoni Dewa itu makanya gini Dewa itu gini ya itu makanya bukan luar biasa ya, bahkan Lingga Yoni Monas dan gedung DPR ini siji lanang siji itu kalau kalian manggil ibu saya Mariana ini kaya apa caranya Lingga Yoni omongan ya itu berdasar dengan akhirnya saat ini tenggiri berani jadi enten ranting patah buri kuning gengkel dia ke buri itu temen orang itu kuning gitu pilih gaul ya ini gitu Lingga gedung budaya langsung segera berdiri ya penekanan agama luar biasa tadi disebutkan Jani Batu ya tentang Resi Agastya. Ini menunjukkan bahwa di Malang ini tentang agama Hindu khususnya itu sudah merata. Maka tidak gampang dulu itu masuk agama-agama lain ke Indonesia, ke Malang. Ya. Maka sejak zaman-zaman Islam masuk, ya Islam masuk setelah dia sampai dari Singosari Kadiri, dari siji Mojopahit sampai Demak sampai Pajang sampai Mataram Islam, baru dia turun ke sini lagi. Ya, tempuh sarak langil pada waktu di Jogja. Kasih lagi tempuh sarak ilmu penanggalan itu. Surau Sapan Pulau Batu Pulau Magelang, akhir Singapura, Sawah besar. Ini kan campur antara Islam dan Jawa sana. Misalnya kan Muharram, Safar, Rukun Awal, Rukun Akhir, Rukun Jawa, Rejab, Rejab, Syakban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Yang mau coba poso, Syawal, Selo, besar. Jadi sampai kepingin besar. Dan di rojo, besar ini kan rojo itu kartun ini. Ini sing senang main dadu kan.
itu belis besar dengan ratu. Makanya orang Jawa ini ngarani besar, orang Islam ngarani Dunija. Lu mau kaji? Nominal suruh novel. Malah namaku maju tujuanku. Jadi kita dulu itu malangnya bro. Loh iya. Kalau saya teliti ya, kata-katanya apa sih maksudnya? Ya. Terus kita Malang 50 tahun dirubah menjadi Malang Kusisma. Malang Kusisma ini dari siapa? Milik siapa? Kata-katanya. Pasti dari siapa? Mati asing itu. Ini pertanyaan lagi kita dengan Malang Kusisma kok bangga? Ya, maaf ya, aku Banyuwangi, aku bangga dengan Banyuwangi ini bicara. Ya tak? Ini miliknya Mataram Hindu, dan ini terbaca di situ. Itu untuk motonya raja-raja Mataram Hindu untuk terlepas dari para bahaya. Lo kok tinggal Malang? Bangga gak kira-kira? Ini Pak Wahyu itu ganti nih kok. Ayo. Lo iya. Ini momen Bapak Wahyu sama dengan Pak Sutiaji kemarin. Sampai dari wali kota kudu duit ikon Sutiaji. Oh mas, ya apa? Enggak, ayo dia kayu tangan. Tapi orang tadi kudu ganti. Tapi saya kira sampai kayu tangan Sutiaji. Itu saya kira apa kata-kata ini ya sodorkan pada Bapak Yuru. Pada begini maka Malang Kusisma diganti. Terserah. Dan kebanggaan kita itu nilai budaya mendarat di bumi Malang ini. Itu ya merasa itu ya di Medan. Jadi kalau ada kata-kata di situ bahwa Medan itu sampai bisa menguasai Kanjuruhan, saya pribadi, saya orang antropologi budaya, bukan orang sejarah. Mungkin salah, saya tidak rela. Kenapa? Karena Medan dan Kanjuruhan itu lebih tua Kanjuruhan. Ya, dan ternyata Empu Sendok istilah itu pindah ke Jawa Timur, laporan tadi itu, ya itu tidak sederhana di Mataram Hindu sana. Katakan ada Gunung Merapi terus dan sebagainya, dia lari ke sini itu lari. Yang duduk jajah Medan, duduk jajah Kanjuruhan. Sehingga mereka itu di sini mendirikan di laporan tadi Medan Kamulan. Medan itu artinya dalam ataupun kalau saya sorong Medan Kamulan itu sininya. Jadi Aji Soko itu bisa membuka rahasia-rahasia Tuhan. Disebut Medan Kamulan. Itu kalau kita berbicara tentang Kanjuruhan itu tanah merdeka sendiri dari bawah. Maka sekarang tugasnya Mas Bima untuk bagaimana bahwa Kanjuruhan ini ya, setiap kita begini ulang tahun silakan tahun depan silakan mengulang tahun nih ketetapan sabda tadi ya Belanda. Ayo ayo pakai Belanda. Saya kemarin dengar dari Mas Yusuf katanya ini ulang tahun itu dipakai Belanda ini. Karena pakai itu kan bahasa. Pada satu saat Pak Anies Baswedan datang ke istana menghadap Jokowi yang digunakan pakaian parang barong. Apa artinya batik motif parang barong? Apa artinya? Aku hebat, tidak bisa dikalahkan. Mungkin salaman yang dulu kelambi perang. Pak Jokowi gaya motif gunungan. Apa arti gunungan? Cedak karun Gusti dan mau kawas menang dia. Wongnya oleh buyang
salaman orang di istana, tapi kelambine perang. Nalika Prabowo Ganjar kali sampai setengah. Ganjar. Datang ke istana juga bareng-bareng. Bertiga makan satu meja. Jokowi pakai apa? Pakai sama dulu. Ayo, pakai Jokowi, kue menang karo-karo. Kue ditelok kita beli YouTube pakai Jokowi. Jadi kalau sekarang kita itu mengadakan perayaan dengan pakaian belanja, itu merendahkan rakyat Malang Raya. Menurut saya, sing dadi masalah Malang Raya kudu duwe pakaian. Tokoh-tokoh sebelumnya dikumpulin, jadi berkumpulin. Mau cobain? Menurut saya, alutsista diperbesar ke Jawa ada. Mereka harus stasiun gede dulu, kok bisa? Nggak bisa. Ya, jadi kalau Mojopahit sebagai blueprintnya pemerintah, insya Allah ke depan Indonesia akan menemukan kejayaan Indonesia emas. Lewis nurun Mojopahit, lewis nurun Mojopahit berarti nurun Kanjuruhan. Belum pernah terdengar ini semalam ini terdengar Kanjuruhan. Pancawewati Gajah Mada Sis gitu terus sampai Panwa sampai Kabuyutan. Malang Raya kalau Kabuyutan tempat-tempat suci kan banyak, Malang banyak. Tadi itu katakan jadi ini mau Badut, tadi Badut jadi itu kan tempat-tempat suci. Kabuyutan berarti kota Malang itu tempat mistis. Saya pernah membaca bahwa Cenggu pada waktu ke Indonesia pernah mampir ke Malang. Kemana? Sumbernawan, Singosari. Bayangkan Cenggu pun bangga dari Malang Raya. Lah kita mau bangga dengan bangga. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, matur nuwun Irianto. Monggo Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi para tokoh tadi sudah berikan apa namanya, kalau hari ini itu from yang apa yang saya pikir itu menarik menjadi penguatan bagaimana aspek entitas Malang itu. Saya sempat melihatnya begini, ada istilah Malangnya Indonesia yang Malang. Kita mau pakai kacamata yang mana? Tadi dengan penguatan ketiga narasumber tadi itu, saya pikir itu bisa dirawasi. Makanya secara berdasar atau fundamental titik-titik yang basisnya adalah uang, baik itu buyutan dan macam-macam dengan yang panjang di tanah Malang. Ya, saya sepakat dengan Mas Budi, Pak Stianto dan Mas Besar dari kita selesai, ada Bang Ayub di bawah sama Nyonya. Nyonya di dalam tadi baru rokok katanya. Oh iya. Halo, minal izin wal faizin. Lahir batin ya Bang.